Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Yardianti, mewakili kelompok 1. Di video kali ini, saya akan membahas tugas besar 2, mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, pendefinisian variabel konstan dan tipe data. Pertanyaan kedua, penyusunan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Pertanyaan ketiga, penggunaan simbol flowchart yang tepat. Pertanyaan keempat, konsep pemrograman moduler. Pada studi kasus 1, ada sebuah toko baju muslim fashionable yang sedang mengadakan diskon bulan Ramadan dengan ketentuan jika pembelian lebih dari sama dengan 1 juta dan kurang dari 5 juta, maka akan diperoleh diskon 20%. Jika pembelian lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan diskon 35%. Jika pembelian kurang dari 1 juta, maka tidak akan mendapatkan diskon. Berikut adalah algoritma dari studi kasus 1. Yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan variabel. Yang ketiga, masukkan jumlah barang. Yang keempat, hitung pembayaran dengan cara harga barang dikali jumlah barang. Yang kelima, jika transaksi di atas 1 juta dan di bawah 5 juta, akan didiskon 20%. Yang keenam, jika transaksi di atas 5 juta, maka akan diberikan diskon 35%. Yang ketujuh, hitung total pembayaran dengan cara total pembayaran dikurangi diskon. Yang kedelapan, cetak total pembayaran dan selesai. Pada studi kasus 1, kita akan menggunakan bentuk percabangan. Berikut adalah contoh flowchart-nya. Yang pertama, mulai, masukkan variabel, masukkan syarat pertama. Jika syarat terpenuhi, maka akan beralih ke kondisi pertama. Jika tidak, maka masukkan syarat kedua. Dan jika syarat terpenuhi, maka akan beralih ke kondisi 2. Jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak mendapat diskon, lalu selesai. Adalah pseudocode studi kasus 1. Deklarasinya di mana total dan jumlah menggunakan integer, diskon menggunakan float. Pendeskripsiannya adalah jika total di atas 1 juta dan di bawah 5 juta, maka akan otomatis mendapat diskon 20%. Jika total di atas 5 juta, maka akan mendapat diskon 35%. Jika di bawah 1 juta rupiah, maka tidak akan mendapatkan diskon. Ini adalah contoh program studi kasus 1. Yang pertama, include IOStream. IOStream adalah sebuah header file yang digunakan untuk input-output dalam C++. Lalu yang kedua, using name std adalah salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Lalu integer main. Maksud dari integer di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Untuk total dan jumlah kita menggunakan integer. Untuk diskon kita menggunakan float. Lalu jika saya memasukkan total pembelian di bawah 1 juta rupiah, program otomatis tidak akan memotong harga tersebut dengan diskon, sehingga saya harus membayar jumlah yang seharusnya. Lalu masukkan syarat jika pembelian di atas sama dengan 1 juta dan di bawah 5 juta mendapatkan diskon 20%. Jika di atas 5 juta maka mendapatkan diskon 35%. Jika di bawah 1 juta maka Anda tidak mendapatkan diskon. Jika program dijalankan akan seperti ini. Ini adalah contoh program studi kasus 1. Sebagai contoh, saya akan memasukkan total pembayaran di atas 1 juta dan di bawah 5 juta, yaitu Rp3.450.000. Jika sudah di-enter, program akan otomatis mendiskon 20%. Jadi, saya hanya harus membayar Rp2.760.000. Lalu, jika saya memasukkan total pembelian di bawah 1 juta rupiah, program otomatis tidak akan memotong harga tersebut dengan diskon, sehingga saya harus membayar jumlah yang seharusnya.
Lalu untuk studi kasus 2, kita akan membuat algoritma dan flowchart untuk menghitung bilangan pada NIM. Algoritma studi kasus 2 adalah yang pertama mulai masukkan variabel, jumlah, nilai, I hasil sama dengan 0, lalu masukkan jumlah NIM, input data sebanyak jumlah bilangan pada NIM, dan jumlahkan secara perulangan, cetak hasil penjumlahan, dan selesai. Pada studi kasus 2, kita akan menggunakan looping atau perulangan. Berikut adalah flowchartnya. Mulai, masukkan variabel, masukkan jumlah bilangan pada NIM, masukkan syarat, lalu masukkan nilai pada NIM, jumlahkan nilai NIM. Jika tidak, maka akan kembali ke syarat tadi. Lalu hasil akan tercetak dan selesai. Berikut adalah contoh SQL Study kasus 2, di mana pendeklarasiannya jumlah I nilai hasil sama dengan 0, memakai integer, lalu masukkan jumlah nilai NIM. Program akan membaca jumlah, lalu perulangan I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari sama dengan jumlah. Program akan menilai dan keluar hasilnya. Berikut adalah contoh program studi kasus 2. Include IOStream using name std integer main. Di sini fungsinya masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu masukkan jumlah I nilai hasil sama dengan 0 dengan integer. Masukkan syarat perulangan, maka akan keluar jumlah NIM. Jika program dijalankan akan seperti ini. Saya akan memasukkan jumlah bilangan pada NIM saya, yaitu 11. Lalu program akan otomatis menyuruh kita untuk memasukkan bilangan pada jumlah yang tadi sudah kita input. Lalu program akan otomatis menghitung jumlah bilangan pada NIM saya. NIM saya adalah jumlah pada NIM saya adalah 38. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.